Aku dikunci di gudang oleh mertua dan suami di saat peresmian perusahaan. Keluarga suami berteriak, "Diam saja kau di sini." Lalu 10 menit kemudian rombongan mobil mewah datang dan inilah yang terjadi. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Dorongan kasar di punggungku terasa begitu menghina, membuatku tersungkur ke depan. Ujung sepatu hak tinggiku tersangkut di papan lantai yang lapuk, dan aku jatuh dengan tidak anggun di atas tumpukan karung goni tua yang berdebu. Aroma apek dan asam dari kapuk yang lembab menusuk hidungku, bercampur dengan bau tanah dan kayu lapuk yang telah lama tak tersentuh cahaya matahari. Kegelapan menyambutku seperti selimut tebal yang menyesakkan. Pintu di belakangku dibanting menutup, merampas satu-satunya sumber cahaya dan menyisakan kepekatan yang nyaris absolut. "Bima, jangan lakukan ini," jeritku. Suaraku parau karena terkejut dan sakit hati. Aku merangkak, mengabaikan rasa perih di lututku yang tergesek permukaan kasar. Tanganku meraba-raba pintu kayu yang kokoh itu, menggedornya dengan sisa tenaga yang kumiliki. "Diam saja kau di sini." Suara bentakan Bima, suamiku, menembus kayu tebal itu, lebih tajam dan lebih menyakitkan daripada serpihan kayu yang menusuk telapak tanganku. Itu bukan suara Bima yang kukenal. Bima yang dulu melamarku dengan janji akan melindungiku selamanya. Ini adalah suara orang asing, seorang pengecut yang tunduk pada kehendak ibunya. Terdengar suara grendel besi tua yang berat digeser, mengunci takdirku di dalam ruangan pengap ini. Klak! Bunyi itu terasa seperti vonis mati bagi hatiku. Setelah itu, yang kudengar hanyalah derap langkah sepatu mereka yang menjauh, sepatu pantofel Bima yang mahal dan sepatu hak tinggi Ibu Ratih, mertuaku. Samar-samar, sebelum langkah mereka benar-benar hilang, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Tawa sinis Ibu Ratih yang melengking, sebuah melodi kemenangan yang kejam. Aku merosot ke lantai. Punggungku bersandar pada pintu yang menjadi penjara bagiku. Gaun sutra berwarna krem yang kupilih dengan penuh harap pagi ini, kini terasa seperti kain kafan. Aku membelinya sebulan yang lalu, membayangkan diriku berdiri dengan bangga di sisi Bima pada hari peresmian perusahaan cabang baru mereka. Hari ini seharusnya menjadi pembuktianku, bahwa aku, Nadia, gadis dari keluarga sederhana, pantas bersanding dengan keluarga terpandang mereka. Tapi harapan itu kini hancur berkeping-keping, sama seperti hatiku. Pikiranku melayang kembali ke beberapa jam sebelumnya. Pagi tadi, aku bangun dengan seulas senyum. Sinar matahari menembus jendela kamar kami yang besar, menjanjikan hari yang cerah. Bima masih tertidur di sampingku. Wajahnya tampak damai. Aku mengusap pipinya dengan lembut, merasa menjadi wanita paling beruntung. Aku menyiapkan setelan jas terbaiknya, menyemir sepatunya hingga berkilat, memastikan semuanya sempurna untuk hari besarnya. Masalah dimulai saat aku turun untuk sarapan. Ibu Ratih sudah duduk di meja makan. Tatapannya sedingin es saat melihatku. "Kau benar-benar akan memakai gaun itu?" tanyanya. Nadanya penuh cemooh. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala menipis, membentuk garis lurus yang kejam. "Tentu saja, Bu. Ini hari penting. Aku ingin tampil baik untuk Bima," jawabku, mencoba tersenyum. "Tampil baik?" Ia tertawa kecil, suara yang sama yang kudengar di luar gudang tadi. "Nadia, dengar. Tamu yang akan datang hari ini bukan orang sembarangan. Ada pejabat, investor dari luar negeri. Penampilanmu yang kampungan itu hanya akan mempermalukan kami. Wajah desamu itu akan membawa sial." Kata-kata itu menusuk, seperti biasa. Sejak awal pernikahanku dengan Bima setahun yang lalu, aku tidak pernah cukup baik di matanya. Aku adalah aib yang harus disembunyikan. Aku mencoba membela diri, mengatakan bahwa Bima sendiri yang memintaku untuk mendampinginya. Saat itulah Bima turun. Ia tampak gagah dengan setelannya, tapi senyumnya memudar saat melihat ketegangan antara aku dan ibunya. "Ada apa ini?" "Bima, katakan pada istrimu ini untuk tahu diri," desis Ibu Ratih. "Suruh dia tinggal di rumah. Kehadirannya hanya akan merusak citra keluarga kita." Aku menatap Bima, mencari pembelaan di matanya. "Bima, kau sudah janji,"
bisikku. Hatiku mulai berdebar cemas. Bima tampak bimbang. Ia melirik ibunya yang menatapnya tajam, lalu menatapku yang memohon. Aku bisa melihat pertarungan di dalam dirinya. Tapi seperti biasa, rasa takutnya pada sang ibu menang. Nadia, mungkin lebih baik kau di rumah saja, ucapnya pelan, menghindari tatapanku. Ini acara yang sangat formal. Kau mungkin tidak akan nyaman. Tidak nyaman. Suaraku bergetar. Atau kau yang tidak nyaman mengakuiku sebagai istrimu di depan kolega-kolegamu. Perdebatan memanas. Aku bersikeras untuk ikut, memegang janjinya sebagai satu-satunya pelampung di lautan penolakan ini. Akhirnya, dengan enggan, Bima mengizinkanku ikut ke mobil. Sepanjang perjalanan, keheningan di antara kami terasa lebih bising daripada klakson mobil di jalanan ibu kota. Ibu Ratih duduk di depan, memancarkan aura ketidaksenangan yang pekat. Setibanya di gedung perusahaan yang megah, aku pikir aku telah menang. Tapi aku salah besar. Saat para tamu mulai berdatangan, Bima dan ibunya menarikku ke koridor belakang yang sepi. Di sanalah aku melihat pintu gudang ini untuk pertama kalinya. Ibu tidak mau reputasi keluarga kita hancur hanya karena kau bersikeras ingin pamer, kata Ibu Ratih tajam. Kau akan menunggu di sini sampai acara selesai. Apa? Kalian gila? Aku menatap Bima. Tak percaya. Bima, katakan sesuatu. Tapi Bima hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat. Ibunya yang kemudian mendorongku dengan kasar. Dan Bima, pria yang kupercayai dengan seluruh hidupku, hanya menutup dan mengunci pintu itu. Mengurungku bersama harapan-harapanku yang telah mati. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Isak tangisku pecah, mengisi keheningan gudang yang gelap. Aku merasa begitu kecil, begitu hina, dan begitu sendirian. Aku menangisi pengkhianatan Bima, kebencian mertuaku, dan kebodohanku sendiri karena pernah percaya pada dongeng cinta yang ternyata hanyalah ilusi yang menyakitkan. Di dalam gudang gelap ini, harapanku benar-benar telah pudar, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan menyiksa. Waktu di dalam gudang berjalan dengan cara yang aneh. Setiap detiknya terasa seperti tetesan air yang jatuh perlahan ke dalam bejana keheningan, meregang tanpa akhir. Setelah isak tangisku mereda, yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin. Aku duduk dalam kegelapan, memeluk lututku, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan dari gaun sutra yang kini terasa dingin di kulitku. Suara-suara dari luar menyusup masuk melalui celah-celah dinding, gelak tawa yang riang, denting gelas yang beradu, dan alunan musik jazz yang lembut. Pesta peresmian itu berlangsung tanpaku. Dunia Bima berputar dengan sempurna, sementara duniaku berhenti di ruangan pengap ini. Setiap tawa yang kudengar terasa seperti tamparan. Setiap denting gelas seolah merayakan penderitaanku. Aku membayangkan Bima di luar sana, tersenyum menawan, menyalami para tamu penting, dengan Ibu Ratih di sisinya yang memasang wajah agung, seolah-olah mereka adalah pasangan raja dan ratu. Dan aku hanyalah rahasia kotor mereka yang disembunyikan di belakang panggung, tak lebih berharga dari perabotan rusak yang dibuang ke gudang. Keputusasaan mulai merayap kembali, lebih pekat dan lebih dingin dari sebelumnya. Mungkin lebih baik aku diam di sini selamanya, membusuk bersama harapan-harapanku. 10 menit, atau mungkin lebih, aku kehilangan hitungan, berlalu dalam siksaan batin itu. Tiba-tiba, sebuah suara baru memecah monotoninya. Bukan musik, bukan tawa. Ini adalah suara yang dalam dan bergetar, sebuah deru mesin yang berat dan bertenaga. Awalnya pelan, seperti gumanan seekor binatang buas dari kejauhan, namun dengan cepat tumbuh semakin keras dan dekat. Getarannya terasa hingga ke lantai kayu tempatku duduk. Ini bukan suara mobil biasa. Suaranya terlalu serempak, terlalu teratur, terdengar seperti iring-iringan. Rasa penasaranku, yang tadinya terkubur di bawah timbunan rasa sakit, mulai menggeliat. Siapa yang datang dengan cara seperti ini? Suara musik dari area lobi utama terdengar mengecil, seolah seseorang sengaja meredamnya. Keheningan yang janggal menyelimuti suasana, hanya menyisakan deru mesin yang kini berhenti tepat di luar.
Dorongan untuk tahu mengalahkan rasa sakitku. Aku bangkit, meraba-raba dinding kayu yang kasar dan penuh serpihan. Mataku sudah sedikit terbiasa dengan kegelapan, mampu membedakan bayangan tumpukan barang-barang tua. Aku harus melihat. Aku harus tahu apa yang terjadi. Aku bergerak mengitari tumpukan kursi rusak dan gulungan karpet tua. Jariku menelusuri setiap jengkal permukaan dinding, mencari celah apapun. Dan aku menemukannya. Sebuah lubang kecil di dekat sudut gudang. Bekas lubang paku yang kayunya sudah lapuk dan membesar. Ukurannya tak lebih besar dari ibu jariku. Tapi itu sudah lebih dari cukup. Dengan jantung berdebar kencang, aku menempelkan mataku ke lubang itu. Pandanganku terbatas. Hanya menangkap sebagian halaman depan dan lobi utama gedung. Tapi apa yang kulihat membuat napasku tertahan. 5 sedan hitam legam yang berkilat seperti obsidian berhenti dalam formasi yang sempurna. Ket mobil itu begitu pekat hingga memantulkan langit sore dengan sempurna. Jendela-jendela mobil itu gelap total, menyembunyikan siapapun yang ada di dalamnya. Di depan kelima mobil itu, berhenti sebuah limosin putih yang panjang dan megah, begitu kontras dan begitu mendominasi pemandangan. Kilau kromnya menyilaukan mata. Ini bukan sekadar tamu kaya. Ini adalah sebuah demonstrasi kekuasaan. Aku belum pernah melihat mobil semewah ini seumur hidupku. Bahkan di antara kolega-kolega Bima yang paling kaya sekalipun. Pikiranku langsung tertuju pada satu hal. Ini pastilah investor super penting yang sering dibicarakan Ibu Ratih. Investor dari Kencana Group yang konon bisa membuat perusahaan mereka meroket menjadi raksasa industri. Seharusnya ini adalah momen kemenangan bagi mereka. Momen yang mereka tunggu-tunggu. Namun, saat mataku menemukan sosok Bima dan Ibu Ratih yang tergopoh-gopoh keluar dari lobi, aku melihat sesuatu yang aneh. Mereka tidak terlihat bahagia. Sama sekali tidak. Wajah Ibu Ratih, yang biasanya angkuh dan penuh kendali, kini pucat pasi. Senyum yang dipaksakan di bibirnya tampak kaku dan gemetar. Bima berdiri di sampingnya, tampak lebih buruk. Ia terus-menerus merapikan dasinya yang sudah rapi. Tangannya sedikit gemetar. Matanya bergerak liar, penuh kecemasan, bukan kegembiraan. Mereka tampak seperti dua pesakitan yang menunggu kedatangan Algojo, bukan dua tuan rumah yang menyambut tamu kehormatan. Mengapa? Mengapa mereka terlihat begitu ketakutan? Bukankah ini yang mereka inginkan? Kebingungan mulai menggerogoti diriku, mengusir rasa putus asa. Sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Sesuatu di luar skenario yang telah mereka rancang dengan begitu rapi. Dan entah kenapa, melihat ketakutan di wajah orang-orang yang telah menyakitiku, secercah harapan kecil yang aneh mulai menyala di dalam hatiku yang gelap. Harapan bahwa tatanan dunia yang baru saja menghancurkanku, kini akan berbalik menghancurkan mereka. Aku terus menempelkan mataku pada lubang kecil itu, menantikan babak selanjutnya dari drama yang tak terduga ini. Aku menahan napas. Mataku terpaku pada lubang kecil itu seolah hidupku bergantung padanya. Udara di dalam gudang terasa semakin tipis dan berat. Di luar, keheningan yang tegang telah mencengkeram pesta itu. Musik telah berhenti total. Para tamu yang tadinya berlalu lalang kini berdiri diam di dekat jendela lobi atau di teras. Sama-sama terpaku pada iring-iringan mobil mewah yang entah bagaimana terasa mengancam. Suasana perayaan telah menguap, digantikan oleh aura penantian yang pekat. Pintu-pintu dari kelima sedan hitam itu terbuka serempak dengan presisi militer. Dari setiap mobil, keluarlah dua orang pria berbadan tegap. Semuanya mengenakan setelan jas hitam yang identik, kemeja putih bersih, dan kacamata hitam yang menyembunyikan ekspresi mereka. Mereka tidak terlihat seperti tamu. Mereka lebih mirip pengawal pribadi tingkat tinggi, pasukan elit yang melindungi sesuatu, atau seseorang, yang tak ternilai harganya. Mereka bergerak dengan efisiensi yang dingin, membentuk dua barisan rapi yang mengapit jalan dari limosin putih menuju pintu lobi, menciptakan sebuah koridor manusia yang tak bisa ditembus. Kemudian, pintu belakang limosin itu terbuka dengan gerakan yang nyaris tanpa suara. Seorang asisten berjas abu-abu turun lebih dulu, membukakan pintu lebih lebar dengan sikap penuh hormat. Sesaat kemudian, sebuah sepatu kulit hitam yang mengilap menyentuh aspal, diikuti oleh sosok seorang pria paruh baya.
Pria itu tidak tinggi menjulang, tetapi ada aura kekuasaan yang tak terbantahkan menguar darinya. Rambutnya hitam legam dengan sedikit uban di pelipisnya, disisir rapi ke belakang. Wajahnya tegas, dengan rahang yang kokoh dan sepasang mata tajam yang seolah bisa menembus apapun yang dilihatnya. Ia mengenakan setelan 3 potong berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan postur tubuhnya yang masih tegap di usianya. Ia berdiri sejenak. Tatapannya menyapu keadaan sekitar dengan ketenangan seorang jenderal yang menginspeksi medan perang. Setiap gerakannya memancarkan wibawa dan kendali mutlak. Di hadapan kekuatan seperti itu, Bima dan Ibu Ratih tampak seperti 2 boneka yang malang. Mereka tergopoh-gopoh menuruni tangga lobi, berusaha keras memasang senyum penyambutan terbaik mereka. Wajah Ibu Ratih yang pucat dipoles dengan senyum lebar yang tampak menyakitkan. Sementara Bima mengulurkan tangannya dengan sedikit gemetar. "Selamat datang, Tuan. Selamat datang di acara kami." Sebuah kehormatan yang luar biasa. Suara Bima terdengar sedikit terlalu tinggi, syarat dengan kegugupan yang berusaha ia sembunyikan. "Saya Bima, CEO perusahaan ini, dan ini ibu saya, Ratih." Pria itu bahkan tidak melirik uluran tangan Bima. Tatapannya yang dingin terfokus lurus pada mereka berdua, membuat senyum di wajah mereka membeku dan layu. Ia mengabaikan sambutan mereka seolah-olah mereka hanyalah serangga yang mengganggu. Keheningan yang menyiksa menggantung di udara selama beberapa detik sebelum pria itu akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi dalam dan beresonansi, membelah keheningan dengan otoritas yang tak perlu dipertanyakan. Setiap kata diucapkannya dengan jelas dan tajam. "Saya Hartono dari Kencana Group," ujarnya. "Saya di sini bukan untuk peresmian Anda." Dari dalam gudang, aku bisa merasakan dampak dari kata-kata itu. Bima menarik kembali tangannya dengan canggung. Senyum Ibu Ratih runtuh seketika. Kencana Group. Jadi benar, ini adalah investor yang mereka dambakan. Tapi mengapa ia berkata seperti itu? Bapak Hartono melanjutkan. Tatapannya menelanjangi Bima dan Ibu Ratih hingga ke tulang. "Saya mencari putri saya. Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Putri saya." 2 kata itu menggema di dalam benakku, memantul-mantul di dinding tengkorakku yang kosong. Dan nama itu, Kencana Group. Nama yang terasa begitu akrab, tetapi tersembunyi di sudut ingatan yang paling dalam dan berdebu. Sebuah nama yang pernah kudengar di masa kecilku, diucapkan dengan nada penuh harapan dan kesedihan oleh ibuku sebelum beliau meninggal. Sebuah nama yang berhubungan dengan ayah kandungku, pria yang kutinggalkan di masa lalu, pria yang kukira telah melupakanku. Mungkinkah? Itu tidak mungkin. Itu hanyalah dongeng pengantar tidur. Sebuah fantasi yang kubuat untuk menghibur diriku sendiri. Ayahku adalah seorang pengusaha kecil yang gagal, yang meninggalkan kami demi mengejar mimpi yang mustahil. Begitulah cerita yang kutanamkan di kepalaku. Tapi tatapan pria itu, cara ia berdiri, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik sebuah senar yang sangat tua di dalam jiwaku. "Putri-putri Anda, Tuan Hartono." Ibu Ratih tergagap. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang tulus. "Mungkin Anda salah alamat? Di sini tidak ada." "Jangan bermain-main dengan saya," potong Hartono. Suaranya kini mengandung nada ancaman yang dingin. "Saya tahu dia ada di sini. Namanya Nadia." "Nadia, namaku." Saat namaku keluar dari bibir pria berwibawa itu, rasanya seperti sambaran petir menghantam gudang. Semua kepingan puzzle yang kabur, nama Kencana Group, cerita masa kecilku, wajah pria itu, dan tatapannya, tiba-tiba menyatu dengan kekuatan dahsyat. Jantungku yang tadinya berdebar cemas kini berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Darah menderu di telingaku. Itu dia. Ayahku. Pria yang kurindukan sepanjang hidupku. Pria yang kukira tak akan pernah kutemui lagi. Ia ada di sini. Di luar sana. Mencari aku. Kekuatan yang entah dari mana membanjiri tubuhku yang lemas. Keputusasaan berganti menjadi amarah. Kesedihan berganti menjadi harapan yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menyembunyikanku lagi. Tidak dari ayahku. "Aku di sini." Aku menjerit.
Suaraku serak dan pecah. Aku melompat berdiri dan mulai menggedor-gedor pintu dengan kedua tanganku. Aku memukul kayu tua itu dengan sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit saat serpihan kayu menusuk kulitku. Ayah! Aku di dalam sini. Tolong! Aku berteriak lagi dan lagi, memanggil satu kata yang telah lama hilang dari kamus hidupku. Aku memukul, menendang, dan mengguncang pintu itu, menciptakan keributan paling besar yang bisa kubuat. Aku harus memastikan suaraku terdengar. Aku harus memastikan ayahku menemukanku. Penjara gelap ini tidak akan menjadi akhir dari ceritaku. Ini adalah awal dari segalanya. Jeritanku yang putus asa merobek keheningan tegang di luar. Gedorang keras dari tanganku pada pintu kayu itu menjadi genderang perang yang brutal. Sebuah proklamasi bahwa aku tidak akan lagi diam. Dari lubang intipku, aku bisa melihat dampak instan dari suaraku. Setiap kepala menoleh ke arah koridor belakang tempat gudang ini berada. Wajah para tamu menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Namun, reaksi yang paling penting adalah reaksi dari 3 orang yang menjadi pusat drama ini. Wajah Bima dan Ibu Ratih berubah dari pucat menjadi seputih kertas dalam sekejap. Kepanikan murni dan ketakutan telanjang terpancar dari mata mereka. Mereka bertukar pandang sekilas. Sebuah komunikasi tanpa kata yang menjeritkan kalimat yang sama. Habislah kita. Rencana mereka yang rapi dan kejam kini telah meledak di depan wajah mereka sendiri. Ibu Ratih membuka mulutnya. Mungkin untuk mencoba berbohong atau mengarang cerita gila. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Namun, perubahan yang paling dramatis terjadi pada Tuan Hartono, ayahku. Ekspresi tenangnya yang dingin pecah seperti lapisan es tipis di atas danau yang bergejolak. Matanya yang tajam menyipit. Fokusnya beralih dari wajah Bima dan Ratih ke arah sumber suara. Wibawa dinginnya menguap, digantikan oleh amarah vulkanik yang membuat udara di sekitarnya terasa bergetar. Rahangnya mengeras, dan urat di lehernya menegang. Itu bukan hanya kemarahan seorang pengusaha yang diganggu. Itu adalah amukan seekor singa yang mendengar raungan anaknya yang terluka. Di mana dia? Desis Hartono. Suaranya rendah dan mematikan. Ia bahkan tidak perlu meninggikan suaranya untuk terdengar mengancam. Setiap suku kata adalah cambukan. Bima tersentak seolah dipukul. Ia tergagap. Tetuani itu hanya suara dari. Jangan bodohi saya, bentak Hartono. Kali ini suaranya menggelegar, membuat Bima mundur selangkah karena terkejut. Saya tanya sekali lagi. Di mana? Putri. Saya. Tatapan Hartono yang membakar kini terkunci pada Bima dan ibunya, menuntut jawaban. Di bawah tekanan yang begitu hebat, pertahanan Bima runtuh. Tanpa sadar, matanya melesat ke arah koridor belakang, sebuah pengkhianatan kecil yang mengungkapkan segalanya. Hartono menangkap isyarat itu. Ia tidak membuang waktu sedetik pun untuk menunggu pengakuan verbal mereka. Dengan satu anggukan kepala yang tajam ke arah para pengawalnya, perintah bisu itu diberikan. Seketika, 4 orang pria berbadan tegap itu bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang menakutkan. Mereka mengabaikan Bima dan Ibu Ratih yang mematung ngeri, mendorong mereka ke samping seolah mereka hanyalah perabot, dan langsung menuju koridor. Aku mendengar langkah kaki mereka yang berat dan tergesa-gesa mendekat. Harapan membuncah di dadaku, memberiku kekuatan untuk terus berteriak. Di sini. Aku di sini. Para pengawal itu tiba di depan pintu dalam hitungan detik. Salah satu dari mereka mencoba gagang pintu, lalu menguji grendel besi yang mengunciku. Tanpa ragu, ia memberi isyarat kepada rekannya. Pria kedua mundur selangkah, mengangkat kakinya yang bersepatu bot kokoh, dan menendang pintu tepat di samping grendel dengan kekuatan yang brutal. Kraa! Suara kayu yang pecah dan logam yang bengkok memekakan telinga. Tendangan kedua menghancurkan sisa penahan grendel itu dari kusennya yang lapuk. Pintu yang telah menjadi penjaraku selama ini terayun terbuka dengan keras, membentur dinding di belakangnya. Cahaya terang dari koridor membanjiri kegelapan gudang, menyilaukan mataku yang telah terbiasa dengan remang-remang. Aku terhuyung mundur, mengangkat tangan untuk melindungi mataku. Siluet 4 pria raksasa memenuhi ambang pintu, membuatku merasa kecil dan gentar sejenak. Tapi kemudian, mereka menyingkir,
dan sesosok tubuh yang lebih familiar melangkah maju, masuk ke dalam keremangan gudang. Ayahku. Ia berdiri di sana, di ambang pintu antara dunia gelapku dan dunianya yang terang. Setelan mahalnya tampak kontras dengan latar belakang karung goni dan debu. Matanya menyapu ruangan yang kotor, berhenti sejenak pada tumpukan barang rongsokan, sebelum akhirnya mendarat padaku. Saat mata kami bertemu, waktu seolah berhenti. Aku melihat segalanya di sana, kelegaan yang luar biasa, kesedihan yang mendalam karena keadaanku, dan amarah yang membara yang ditujukan bukan untukku, melainkan untuk orang-orang yang telah melakukan ini padaku. Gaun sutraku kini ternoda debu, rambutku berantakan, dan jejak air mata masih membasahi pipiku. Aku pasti terlihat menyedihkan. Tapi di matanya, aku tidak melihat penghakiman. Aku hanya melihat cinta yang telah lama hilang. Nadia. Suaranya serak saat menyebut namaku, penuh dengan emosi yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Anakku. Satu kata itu, anakku, meruntuhkan semua dinding pertahanan terakhir yang kumiliki. Adrenalin yang membuatku terus berteriak dan menggedor pintu lenyap seketika. Kekuatan meninggalkan kakiku. Seluruh rasa sakit, penghinaan, dan kelegaan yang meluap-luap menghantamku sekaligus. Lututku lemas, dan aku mulai jatuh ke lantai yang kotor. Tapi aku tidak pernah menyentuhnya. Ayahku bergerak lebih cepat dari yang kukira. Ia melesat maju, melintasi jarak di antara kami dalam 2 langkah panjang, dan menangkapku dalam pelukannya yang kokoh dan protektif. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa aman. Aku membenamkan wajahku di dadanya yang bidang, menghirup aroma parfumnya yang mahal bercampur dengan aroma khas seorang ayah. Isak tangis yang baru pecah dari dalam diriku, bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan kelegaan. Lengannya yang kuat mendekapku erat, sebuah jangkar di tengah badai. Penjara gelap ini telah terbuka, dan di dalam pelukan ayahku, aku tahu bahwa mimpi buruk ini akhirnya akan berakhir, dan fajar yang baru akan segera dimulai. Pelukan ayahku adalah sebuah benteng. Di dalam dekapannya yang erat, suara-suara dunia luar meredup menjadi gema yang jauh. Debu dan bau apek gudang digantikan oleh aroma samar kolon mahal dan kain wol berkualitas tinggi. Selama beberapa saat yang terasa abadi, hanya ada kami berdua. Isak tangisku perlahan mereda menjadi getaran pelan di dadanya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengelus punggungku dengan lembut. Sebuah gestur sederhana yang menyampaikan lebih banyak kepastian dan cinta daripada yang pernah kurasakan dari Bima selama pernikahan kami. Namun, ketenangan ini hanyalah pusat dari sebuah badai. Perlahan, ayahku melepaskan pelukannya sedikit, tetapi tangannya tetap menopangku dengan kokoh. Ia menatapku lekat-lekat. Matanya yang tajam melunak saat memeriksa kondisiku, gaun yang kotor, pipi yang basah, dan tatapan mata yang lelah. Sebuah kilatan amarah yang lebih dalam dan lebih terkendali melintas di wajahnya. "Kau tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Suaranya kini kembali tenang, tetapi di bawah ketenangan itu ada baja yang membara. Aku hanya bisa mengangguk lemah, terlalu lelah dan emosional untuk membentuk kata-kata. Anggukan itu sudah cukup baginya. Dengan satu tangan masih melingkari pinggangku, menjagaku agar tetap berdiri, ia berbalik menghadap ambang pintu. Bima dan Ibu Ratih berdiri terpaku di koridor. Wajah mereka adalah topeng horor dan ketidakpercayaan. Para tamu yang penasaran berkerumun di belakang mereka, berbisik-bisik dan menatap dengan mata terbelalak. Pesta peresmian mereka telah berubah menjadi teater publik yang memalukan. Ayahku menatap lurus ke arah mereka, dan suhu di koridor itu seolah turun beberapa derajat. Amarahnya yang meledak-ledak tadi telah sirna, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketenangan yang mematikan. "Jadi," katanya, suaranya datar dan dingin, membelah keheningan. "Ini caramu memperlakukan istri. Menguncinya di gudang seperti binatang, sementara kau merayakan kesuksesan palsumu di luar." Ia tidak bertanya. Ia menyatakan fakta. Ibu Ratih, yang tampaknya telah menemukan kembali sedikit keberaniannya yang congkak, maju selangkah. "Tuan Hartono, ini semua salah paham. Nadia, dia tidak stabil secara emosional.
Kami terpaksa melakukannya demi kebaikannya sendiri, agar dia tidak membuat keributan di. Diam. Suara ayahku tidak keras, tetapi tajam dan penuh perintah. Memotong ucapan Ibu Ratih dengan begitu telak hingga wanita itu tersentak mundur seolah ditampar. Jangan sebut nama putriku dengan mulut kotormu. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku datang ke sini tanpa mengetahui apapun? Ayahku menatap Bima, yang gemetar di samping ibunya. Dan kau, lanjutnya, tatapannya menusuk tajam. Kau mendekati putriku, merayunya dengan janji-janji palsu, menikahinya hanya untuk mendapatkan koneksi ke Kencana Group. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu? Kau dan ibumu yang serakah ini telah merencanakan segalanya sejak awal. Memanfaatkan kebaikannya, mengisolasinya dari dunia, semua demi selembar kontrak. Setiap kata adalah pukulan telak yang meruntuhkan fasad mereka. Bisik-bisik di antara para tamu semakin keras. Wajah Bima pucat pasi. Tidak, itu tidak benar. Aku mencintai Nadia. Ayahku tertawa. Sebuah tawa pendek tanpa humor yang membuat bulu kuduk berdiri. Cinta? Kau tidak tahu arti kata itu. Kau hanya mencintai uang dan status. Dan kau berani menyentuh milikku untuk mendapatkannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan bobot kata-katanya meresap. Lalu, ia melanjutkan dengan nada yang lebih personal dan mengancam. Selama bertahun-tahun aku mencarinya. Bertahun-tahun aku menyesal telah kehilangannya. Dan saat aku akhirnya menemukannya, aku mendapati dia berada dalam genggaman parasit sepertimu. Ayahku kemudian melepaskan pegangannya padaku dan menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Kita pergi dari sini, Nadia. Kau tidak akan pernah kembali ke neraka ini. Ia berbalik dan mulai menuntunku keluar dari gudang. Para pengawalnya segera membentuk barisan di sekitar kami, menciptakan perisai manusia yang melindungiku dari tatapan mata para tamu. Saat kami melewati Bima dan Ibu Ratih, Bima dengan putus asa mengulurkan tangannya. Nadia, tunggu. Jangan pergi. Kita bisa bicarakan ini. Panggilnya. Suaranya pecah. Aku bahkan tidak menoleh. Aku terus berjalan, menyandarkan kepalaku di bahu ayahku, memfokuskan seluruh kekuatanku untuk melangkah maju. Ini adalah pertama kalinya aku mengabaikan Bima, dan rasanya begitu membebaskan. Saat kami hampir mencapai pintu lobi, ayahku berhenti tanpa menoleh ke belakang. Mengenai perusahaanmu, katanya kepada Bima dan Ratih, suaranya bergema di lobi yang kini sunyi. Anggap saja sudah selesai. Dan mengenai perbuatan kalian terhadap putriku, pengacaraku akan segera menghubungimu. Dengan kalimat terakhir yang menjatuhkan vonis itu, kami melangkah keluar dari gedung, meninggalkan reruntuhan impian Bima dan Ibu Ratih di belakang kami. Udara malam yang sejuk menyambut kami, terasa begitu segar setelah terkurung di gudang pengap. Limosin putih itu menunggu. Pintunya sudah terbuka. Saat aku hendak melangkah masuk, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, ke gedung yang pernah menjadi rumah sekaligus penjaraku. Aku melihat wajah Bima di jendela, penuh keputusasaan dan kekalahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan apa-apa untuknya. Tidak cinta, tidak benci, hanya kehampaan. Dia adalah bagian dari masa lalu, sebuah bab yang akhirnya telah ditutup. Dengan bantuan ayahku, aku masuk ke dalam kemewahan limosin yang dingin. Pintu tertutup dengan suara pelan dan mantap, memisahkanku selamanya dari mimpi buruk itu. Saat mobil mulai melaju dengan mulus, meninggalkan gedung itu di belakang, aku tahu ini bukan hanya akhir dari penderitaanku, tetapi juga awal dari sebuah kehidupan baru. Di dalam limosin, keheningan terasa sama pekatnya dengan udara di dalam gudang, tetapi dengan makna yang sama sekali berbeda. Di sini, keheningan tidak lagi menindas, melainkan canggung, dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucapkan selama belasan tahun. Aku duduk di atas kursi kulit yang empuk, merasakan getaran halus saat mobil melaju membelah malam. Interior mobil itu diterangi oleh cahaya lembut dari panel dashboard dan lampu-lampu kota yang berlarian di luar jendela, menciptakan bayangan panjang di wajah ayahku yang duduk di seberangku. Ia menatapku, tatapannya tidak lagi tajam seperti saat menghadapi Bima, melainkan dipenuhi campuran emosi yang rumit, kelegaan,
kesedihan, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Aku memeluk diriku sendiri, masih merasakan sisa-sisa dingin dari lantai gudang merayap di kulitku. Gaun sutra yang tadinya kubanggakan kini terasa seperti kain lap yang kotor dan memalukan. Aku menunduk, tidak sanggup menahan tatapannya terlalu lama. Terlalu banyak pertanyaan berputar di kepalaku. Terlalu banyak rasa sakit yang tiba-tiba terasa nyata kembali. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia berdeham pelan. "Ada air minum di sana, kalau kau haus," katanya. Suaranya lembut, menunjuk ke sebuah kompartemen kecil yang menyala. Aku hanya menggeleng. Tenggorokanku terasa kering dan tercekat. Tetapi aku ragu bisa menelan apapun. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku bisa merasakan tatapannya masih tertuju padaku, seolah mencoba membaca setiap emosi di wajahku, mencoba memahami sejauh mana kerusakan yang telah ditimbulkan oleh Bima dan ibunya. Bagaimana ayah bisa tahu aku ada di sana? Akhirnya aku berhasil bertanya. Suaraku nyaris tak terdengar seperti bisikan. Ayahku menghela napas panjang. Sebuah napas yang sepertinya membawa beban bertahun-tahun. "Itu cerita yang panjang, Nadia. Tapi intinya, aku tidak pernah berhenti mencarimu." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menyandarkan sikunya di lutut. "Ketika perusahaan suamimu, mantan suamimu, mengajukan proposal investasi kepada Kencana Group, namanya langsung menarik perhatianku. Sebagai prosedur standar, aku meminta timku untuk melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh." Ia berhenti sejenak. Matanya menjadi lebih gelap. "Saat itulah namamu muncul. Sebagai istrinya." Dunia ayah seakan runtuh saat itu. Mengetahui putri yang kucari selama ini ternyata ada begitu dekat. Menikah dengan pria yang mencoba berbisnis denganku. Itu bukan kebetulan. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Jadi, semua ini dimulai dari proposal bisnis? Bima benar-benar hanya melihatku sebagai batu loncatan. "Aku menyewa penyelidik swasta," lanjut ayahku, suaranya datar. "Laporan mereka membuat darahku mendidih. Mereka menceritakan bagaimana kau diisolasi, bagaimana ibunya mengendalikan setiap aspek hidupmu, bagaimana kau jarang diizinkan keluar sendirian. Aku tahu aku harus mengeluarkanmu dari sana. Undangan peresmian itu adalah kesempatan yang sempurna. Aku datang bukan sebagai investor, tapi sebagai seorang ayah yang akan merebut kembali anaknya." Matanya bertemu dengan mataku, dan kali ini aku melihat penyesalan yang mendalam di sana. Tapi aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah membayangkan mereka akan melakukan hal serendah itu. Menguncimu di gudang. Saat aku mendengar teriakanmu, aku bersumpah akan menghancurkan mereka. Air mata mulai menggenang di mataku lagi, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Selama ini aku merasa sendirian, tak terlihat, seolah penderitaanku tidak berarti bagi siapapun. Ternyata, ada seseorang di luar sana yang melihat, yang peduli, yang merencanakan penyelamatan untukku. Kenapa ayah pergi?" Tanyaku, pertanyaan yang telah menghantuiku sejak kecil. Wajahnya menegang, dipenuhi kesedihan. "Itu lebih rumit, Nak. Ada banyak hal yang terjadi antara aku dan ibumu. Kesalahan dibuat di kedua belah pihak. Tapi satu hal yang harus kau tahu, tidak sedetik pun aku berhenti mencintaimu atau menyesali kepergianku. Meninggalkanmu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku." Ia tidak memberikan detail, dan aku tahu sekarang bukan waktunya. Ada luka yang terlalu dalam untuk dibuka malam ini. Cukup bagiku untuk mendengar penyesalannya. Mobil melambat dan berbelok, memasuki gerbang sebuah gedung apartemen pencakar langit yang menjulang megah. "Ini bukan jalan pulang ke rumah masa kecilku. Kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu," jelas ayahku, seolah membaca pikiranku. "Tempat ini aman. Tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Anggap saja ini sebagai awal yang baru." Seorang petugas membukakan pintu mobil untuk kami. Ayahku turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangannya padaku. Aku ragu sejenak, menatap tangannya yang kuat dan mantap. Lalu, dengan sebuah keyakinan yang baru kutemukan, aku menyambut uluran tangannya.
Ia menuntunku melewati lobi yang mewah dan masuk ke dalam lift pribadi. Saat pintu lift tertutup, memisahkan kami dari dunia luar, aku merasa sebuah babak dalam hidupku benar-benar telah berakhir. Perjalanan ini memang canggung, tetapi di tengah keheningan itu, sebuah jembatan mulai terbangun di atas jurang waktu yang memisahkan kami. Dan saat pintu lift terbuka di sebuah penthouse yang menakjubkan dengan pemandangan kota yang berkilauan, aku tahu bahwa aku akhirnya telah pulang. Pintu lift terbuka tanpa suara, menyingkap sebuah ruangan yang begitu luas dan megah hingga membuatku menahan napas. Ini bukan apartemen. Ini adalah istana di langit. Lantai marmer berkilauan memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang menjuntai anggun di tengah ruangan. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit membentang di satu sisi, menyajikan pemandangan malam kota Jakarta yang tak terhingga. Lautan cahaya berkelip yang membentang hingga ke cakrawala. Perabotan modern yang elegan ditata dengan sempurna, menciptakan suasana kemewahan yang tenang dan berkelas. Ayahku menuntunku masuk. Tangannya masih menopang lenganku dengan lembut. "Selamat datang di rumah, Nadia," ucapnya pelan. Kata itu terasa asing di lidahku. Tempat Bima adalah rumah singgah yang penuh aturan. Dan rumah masa kecilku adalah kenangan yang memudar. Tapi di sini, di tengah kemewahan yang terasa surreal ini, aku merasakan secercah harapan bahwa mungkin aku bisa membangun kembali arti kata itu. Seorang wanita paruh-baya dengan seragam bersih dan senyum ramah menyambut kami. "Selamat malam, Tuan Hartono, Nona Nadia." "Bei Surti, tolong siapkan kamar tamu utama untuk putri saya," perintah ayahku. "Siapkan juga air hangat untuknya mandi dan makan malam ringan." "Baik, Tuan." Bei Surti mengangguk patuh lalu menatapku dengan tatapan iba yang tulus. "Mari, Nona, saya antar." Aku mengikuti Bei Surti menyusuri koridor yang luas. Setiap langkah di atas marmer dingin terasa seperti langkah menjauh dari masa laluku. Kamar yang disiapkan untukku lebih besar dari seluruh ruang tamu di rumah Bima. Sebuah tempat tidur ukuran king size dengan spray sutra putih bersih berada di tengah ruangan. Pintu kaca geser terbuka ke balkon pribadi yang menghadap ke pemandangan kota yang sama menakjubkannya. Lemari pakaian walk-in sudah terisi dengan beberapa set pakaian baru, gaun rumah yang nyaman, piyama sutra, dan beberapa pakaian kasual. Ayahku telah memikirkan segalanya. Setelah Bei Surti menunjukkan kamar mandi mewah yang dilengkapi jacuzzi dan meninggalkanku sendirian, aku berdiri di depan cermin besar. Pantulan diriku mengejutkanku. Sosok wanita dengan gaun mahal yang kotor, rambut acak-acakan, dan mata bengkak karena menangis. Aku menyentuh wajahku di cermin, seolah memastikan ini semua nyata. Perlahan, aku melepaskan gaun itu, membiarkannya jatuh ke lantai menjadi tumpukan kain yang tak berarti. Gaun itu adalah simbol terakhir dari kehidupanku bersama Bima, dan aku meninggalkannya di sana tanpa ragu. Mandi air hangat terasa seperti sebuah ritual penyucian. Aku menggosok setiap jengkal kulitku, seolah mencoba menghapus tidak hanya debu gudang, tetapi juga sentuhan Bima, kata-kata menyakitkan Ibu Ratih, dan semua penghinaan yang telah kuterima. Saat aku melangkah keluar dari kamar mandi, terbalut jubah mandi yang tebal dan lembut, aku merasa lebih ringan, lebih bersih, baik secara fisik maupun mental. Makan malam ringan telah disajikan di meja kecil di kamarku. Aku makan dalam diam. Setiap suapan terasa seperti energi baru yang mengalir ke dalam tubuhku yang lelah. Setelah selesai, aku memberanikan diri untuk keluar dan mencari ayahku. Aku menemukannya berdiri di balkon utama, menatap lampu kota, segelas minuman di tangannya. Ia menoleh saat aku mendekat. "Sudah merasa lebih baik?" Aku mengangguk. "Terima kasih untuk semuanya, Ayah." "Tidak perlu berterima kasih. Ini sudah menjadi kewajibanku," jawabnya. Suaranya serak oleh emosi. Ia menatapku. Tatapannya kini lebih jelas di bawah cahaya bulan. "Ada yang ingin kutanyakan padamu, Nadia. Tapi jika kau belum siap, tidak apa-apa." Aku menarik napas dalam-dalam. "Tanyakan saja." "Selama ini, apakah dia pernah menyakitimu secara fisik?" Tanyanya langsung, nada protektif yang kuat terdengar dalam suaranya. Aku menggeleng. "Tidak."
Bima tidak pernah memukulku. Siksaan darinya dan ibunya lebih bersifat mental. Mereka membuatku merasa tidak berharga, bodoh, dan sepenuhnya bergantung pada mereka. Rahang ayahku mengeras. Itu terkadang lebih buruk. Luka yang tidak terlihat adalah yang paling sulit disembuhkan. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Tadi kau bertanya mengapa aku pergi. Aku menatapnya, siap mendengar kebenaran yang telah lama kutunggu. Ibumu, dia wanita yang baik pada awalnya. Ia memulai dengan suara lirih. Tapi dia punya kelemahan. Judi. Awalnya hanya iseng, tapi lama-kelamaan menjadi penyakit. Dia mulai berutang di mana-mana, menggunakan namaku sebagai jaminan. Aku mencoba membantunya, membayarnya, membawanya ke terapi. Tapi kecanduannya lebih kuat. Puncaknya adalah saat dia diam-diam menjual sebagian kecil saham perusahaan warisan kakekmu untuk menutupi utangnya. Saat itulah aku sadar, jika aku tetap tinggal, dia akan menghancurkan tidak hanya dirinya, tapi juga masa depanmu. Dunia seakan berputar. Ibuku yang kuingat sebagai sosok lembut ternyata memiliki sisi gelap yang tidak pernah ku ketahui. Aku memberinya pilihan, rehabilitasi atau perceraian. Dia menolak rehabilitasi. Jadi, aku pergi. Aku pikir dengan membawamu, aku bisa melindungimu. Tapi pengadilan memutuskan hak asuh jatuh padanya. Aku tetap mengirim uang, lebih dari cukup. Tapi aku tahu uang itu tidak pernah sampai padamu sepenuhnya. Lalu dia membawamu pindah, menghilang, dan memutuskan semua kontak. Aku bersalah, Nadia. Seharusnya aku berjuang lebih keras untukmu. Seharusnya aku tidak pernah menyerah. Air mata mengalir di pipinya. Air mata seorang pria kuat yang akhirnya menunjukkan kerapuhannya. Aku melangkah maju dan, untuk pertama kalinya atas inisiatifku sendiri, aku memeluknya. Ia terkejut sesaat. Lalu balas memelukku dengan erat. Itu semua di masa lalu. Ayah, bisikku. Yang penting sekarang ayah ada di sini. Kami berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dua jiwa yang terluka menemukan penghiburan satu sama lain di puncak dunia. Di bawah taburan bintang dan cahaya kota, aku tahu bahwa proses penyembuhan telah dimulai. Ini adalah fajar baruku, dan kali ini, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Aku terbangun oleh cahaya matahari yang merayap masuk melalui celah tirai otomatis yang sedikit terbuka. Untuk sesaat, aku bingung. Langit-langit yang tinggi, kelembutan seperai sutra, dan keheningan yang damai terasa begitu asing. Lalu, ingatan akan malam sebelumnya menerjangku, gudang yang pengap, deru mobil mewah, amarah ayahku, dan kebenaran yang menyakitkan tentang ibuku. Aku tidak lagi berada di penjara itu. Aku bebas. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela kaca. Dengan menekan sebuah tombol, tirai itu terbuka sepenuhnya, menyingkap pemandangan Jakarta di pagi hari dari ketinggian yang memusingkan. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan di bawah matahari, dan kesibukan kota di bawah sana tampak seperti diorama yang rumit. Ini adalah dunia ayahku. Dunia yang kini menjadi bagian dari diriku. Setelah mandi dan mengenakan salah satu set pakaian kasual yang telah disiapkan, celana katun yang nyaman dan blus sutra sederhana, aku memberanikan diri keluar dari kamar. Aroma kopi yang baru diseduh menuntunku ke ruang makan, di mana ayahku sudah duduk di meja, membaca berita di tabletnya. Ia mendongak saat aku masuk dan tersenyum, senyum tulus pertama yang kulihat darinya. "Selamat pagi, Nadia. Tidurmu nyenyak?" Tanyanya. "Sangat nyenyak," jawabku, dan aku bersungguh-sungguh. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa mimpi buruk. Bei Surti menyajikan sarapan untukku, semangkuk bubur ayam hangat dengan aneka pelengkap. Saat kami makan dalam keheningan yang nyaman, ayahku membalikan tabletnya ke arahku. Di layar, terpampang tajuk berita utama dari sebuah portal bisnis ternama. Skandal di malam peresmian. Hartono dari Kencana Group menggemparkan dunia usaha. Saham PT Adijaya anjlok. Di bawahnya, ada sebuah foto buram yang diambil dari ponsel. Ayahku menuntunku keluar dari gedung, dengan wajah Bima dan Ibu Ratih yang pucat pasi di latar belakang. Jantungku berdebar kencang. Jadi,
Semua itu bukan hanya mimpi buruk. Itu nyata. Dan seluruh dunia sekarang tahu. Beritanya menyebar lebih cepat dari api, kata ayahku dengan nada datar. Pagi ini, beberapa investor utama mereka telah menarik diri. Proposal kerjasama dengan mitra asing mereka juga dibatalkan. Perusahaan yang mereka bangun di atas penderitaanmu hancur dalam semalam. Ada kepuasan yang dingin dalam kata-katanya. Tetapi aku hanya merasakan kehampaan. Aku tidak merasa senang atas kehancuran mereka, tetapi aku juga tidak merasa sedih. Rasanya seperti mendengarkan berita tentang orang asing. Tiba-tiba, sebuah ponsel baru yang tergeletak di meja di sampingku bergetar hebat. Itu adalah ponsel yang diberikan ayahku tadi malam. Di layar, sebuah nama muncul, membuat perutku mual. Bima. Aku menatap ayahku. Panik. Ia hanya menatapku dengan tenang. Terserah kau, Nadia. Kau bisa mengabaikannya, atau kau bisa menghadapinya. Apapun pilihanmu, ayah ada di sini. Aku menarik napas dalam-dalam. Selama ini, aku selalu lari dari konfrontasi. Selama ini, suaranya adalah perintah yang harus kuturuti. Tapi tidak lagi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menekan tombol hijau dan mengaktifkan speaker. Halo? Sapaku. Suaraku lebih kuat dari yang kuduga. Nadia. Syukurlah kau menjawab. Suara Bima terdengar panik dan putus asa. Sama sekali berbeda dari nada memerintah yang biasa ia gunakan. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara tangisan histeris Ibu Ratih. Sayang, kau di mana? Kita harus bicara. Ini semua salah paham. Media membesar-besarkannya. Tidak ada yang salah paham, Bima. Jawabku dengan tenang. Aku tahu persis apa yang kalian lakukan. Tidak, kau tidak mengerti. Semua yang kami bangun hancur. Hancur. Nadia, karena kau dan ayahmu. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Setelah semua yang kuberikan padamu. Amarah yang dingin mulai menjalari diriku. Apa yang kau berikan padaku, Bima? Rumah yang terasa seperti penjara? Hinaan dari ibumu? Kau mengurungku di gudang agar aku tidak merusak pesta besarmu. Itukah yang kau sebut cinta? Itu demi kebaikanmu. Ibu hanya. Aku tidak mau dengar lagi. Potongku. Suaraku kini tegas dan tak tergoyahkan. Pernikahan kita selesai. Pengacara ayahku akan segera menghubungimu. Jangan pernah meneleponku atau mencoba mencariku lagi. Ini adalah kali terakhir kita bicara. Sebelum ia bisa menjawab, aku menekan tombol merah, memutuskan satu-satunya benang yang masih menghubungkanku dengan masa laluku. Keheningan memenuhi ruangan. Aku menatap ayahku. Napasku terengah-engah. Ia menatapku dengan bangga. Kau melakukannya dengan sangat baik, Nadia. Kau menunjukkan padanya bahwa kau bukan lagi wanita lemah yang bisa ia kendalikan. Ia kemudian meraih tanganku di atas meja. Pengacara sudah mengurus semuanya. Gugatan cerai, tuntutan pidana atas perlakuan mereka. Kau tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Fokusmu sekarang adalah dirimu sendiri. Ia terdiam sejenak, menatapku dengan serius. Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan untuk beristirahat dan menyembuhkan diri. Tapi saat kau siap, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu sejak dulu. Ia mengarahkan pandangannya keluar jendela, ke arah pusat distrik bisnis. Kencana Group. Itu bukan hanya perusahaanku, Nadia. Itu adalah warisan keluargamu. Warisanmu. Dan aku ingin kau mempelajarinya, menjadi bagian darinya. Bukan karena paksaan, tapi karena itu adalah hakmu. Tawaran itu menggantung di udara, penuh dengan kemungkinan yang tidak pernah berani kubayangkan. Menjadi lebih dari sekadar istri yang terkurung, lebih dari sekadar korban. Menjadi seseorang yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Aku menatap keluar jendela, ke arah cakrawala yang luas dan tak terbatas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat masa depan. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam kabut yang aneh. Aku menghabiskan waktu di dalam sangkar emasku di puncak kota,
membiarkan tubuh dan pikiranku pulih. Bei Surti merawatku dengan kebaikan seorang ibu, memastikan aku makan dengan baik dan beristirahat. Namun, di tengah ketenangan itu, tawaran ayahku terus bergema di benakku. Kencana grup warisanmu. Kata-kata itu terasa berat, menakutkan, sekaligus menarik. Selama ini, duniaku begitu kecil, dibatasi oleh dinding rumah Bima dan aturan-aturan Ibu Ratih. Membayangkan diriku menjadi bagian dari sebuah perusahaan raksasa terasa seperti mimpi yang mustahil. Pagi itu, setelah sarapan, ayahku duduk di seberangku dengan ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Nadia, mulainya. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bukan sebagai tekanan, tapi sebagai sebuah kemungkinan. Melihat apa, ayah? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Kantor. Jawabnya singkat. Ikutlah denganku hari ini. Hanya untuk melihat-lihat. Anggap saja jalan-jalan. Setengah dari diriku ingin menolak. Ingin bersembunyi di balik keamanan penthouse ini. Tapi setengah diriku yang lain, bagian yang baru saja menemukan suaranya saat menghadapi Bima di telepon, merasa penasaran. Bagian itu haus akan sesuatu yang lebih. Aku mengangguk pelan. Baiklah. Perjalanan menuju distrik bisnis pusat adalah sebuah pengalaman tersendiri. Mobil mewah kami meluncur mulus di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang seperti raksasa baja dan kaca. Ini adalah dunia yang sering kulihat dari jauh. Dunia tempat Bima bekerja, tetapi aku tidak pernah benar-benar menjadi bagian darinya. Aku hanyalah hiasan yang disimpan di rumah. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah menara yang paling megah di antara semuanya. Fasadnya terbuat dari kaca biru tua yang memantulkan langit, dan di atas pintu masuk utamanya terukir plakat perak raksasa, Kencana Tower. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan sekadar gedung, ini adalah simbol kekuasaan. Saat kami melangkah masuk ke lobi, aku merasa seperti memasuki dunia lain. Langit-langitnya sangat tinggi, lantainya terbuat dari granit hitam yang mengilap, dan puluhan orang berjas mahal berjalan dengan langkah cepat dan tujuan yang jelas. Semua orang yang berpapasan dengan ayahku akan berhenti sejenak, mengangguk hormat, dan menyapanya dengan, "Selamat pagi, Pak Hartono." Tatapan mereka kemudian beralih kepadaku, penuh rasa ingin tahu yang sopan. Aku merasa kecil dan tidak pada tempatnya, mengenakan blus sederhana dan celana panjang di tengah lautan busana kerja yang mahal. Ayahku sepertinya merasakan kegelisahanku. Ia meletakkan tangannya di punggungku, memberikan dukungan yang menenangkan. "Jangan khawatirkan mereka," bisiknya. "Kau berhak berada di sini lebih dari siapapun." Kami naik lift pribadi yang membawa kami langsung ke lantai teratas. Pintu lift terbuka ke sebuah area resepsionis yang sunyi dan mewah, hanya melayani beberapa kantor eksekutif. Seorang wanita muda yang anggun berdiri dan tersenyum. "Selamat pagi, Pak Hartono." "Selamat pagi, Rina. Kenalkan, ini putri saya, Nadia," kata ayahku. Rina menatapku dengan senyum ramah. "Selamat datang, Nona Nadia." Ayahku menuntunku melewati beberapa pintu kayu mahoni yang besar sebelum berhenti di depan satu pintu di ujung koridor. Pintu ini tampak berbeda, lebih tua namun terawat dengan sangat baik. Ia tidak membukanya, hanya berdiri di depannya. "Kantor ini sudah lama kosong," katanya pelan. "Ini adalah kantor kakekmu." Aku mengerutkan kening. "Kakek? Bukankah ayah yang memulai semua ini?" Ayahku menggeleng. "Aku membangunnya menjadi seperti sekarang. Tapi aku tidak memulainya sendirian. Kencana Group didirikan olehku dan ayah dari ibumu, Kakek Subrata." Napasaku tercekat. Ini adalah bagian dari sejarah keluargaku yang tidak pernah ku ketahui. "Kakekmu adalah seorang visioner," lanjut ayahku. Matanya menatap ke kejauhan, seolah mengenang masa lalu. "Dia yang memiliki ide-ide besarnya. Aku hanya membantunya mewujudkannya. Saat kami menikah, ibumu membawa serta warisan keluarganya ke dalam perusahaan ini. Sebagian besar saham pendiri atas nama keluarganya disimpan dalam sebuah dana perwalian atas namamu." Duniaku serasa berguncang. "Atas namaku?"
Ya, kakekmu memastikan masa depan cucu satu-satunya akan terjamin. Itu adalah warisanmu yang terlupakan, Nadia. Sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu sejak kau dewasa. Ia menatapku tajam. Aku punya alasan untuk percaya bahwa Bima dan keluarganya tahu tentang ini. Mereka tidak menikahimu karena cinta. Mereka mengincarmu karena namamu, karena warisan yang kau bawa tanpa kau sadari. Penjelasan itu menghantamku seperti gelombang pasang, menyapu bersih sisa-sisa keraguan yang mungkin masih kumiliki tentang niat Bima. Aku bukan hanya istri yang tidak diinginkan. Aku adalah kunci menuju harta karun. Ayahku akhirnya membuka pintu kantor itu. Di dalamnya, perabotannya bergaya klasik, terbuat dari kayu jati yang gelap dan kokoh. Sebuah meja besar yang kosong mendominasi ruangan, menghadap ke jendela raksasa yang menyajikan pemandangan kota yang paling spektakuler. Meskipun kosong, ruangan itu tidak terasa mati. Rasanya seperti sedang menunggu. Menungguku. Aku berjalan perlahan ke arah jendela, meletakkan telapak tanganku di atas kaca yang dingin. Di bawah sana, kota terbentang seperti peta mainan. Perasaan kecil dan tidak berdaya yang tadi kurasakan di lobi mulai memudar, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti api kecil yang mulai menyala di dalam dadaku. Ini bukan hanya gedung. Ini bukan hanya perusahaan. Ini adalah milikku. Sesuatu yang telah dirampas dariku. Dan kini saatnya untuk merebutnya kembali. Aku berbalik menghadap ayahku. Tatapanku mantap dan penuh tekad. Api kecil itu kini terasa lebih hangat, lebih kuat. Ayah, kataku. Suaraku terdengar jelas dan mantap di dalam ruangan yang sunyi itu. Ajari aku. Ajari aku semuanya. 1 tahun berlalu. Waktu yang terasa singkat namun cukup untuk menempa ulang sebuah jiwa. Di panggung besar sebuah hotel bintang 5 yang megah, di hadapan ratusan pasang mata yang terdiri dari dewan direksi, para pemegang saham, dan insan media, aku berdiri tegak. Sosokku terbalut setelan blazer berwarna biru royal yang dijahit khusus, rambutku ditata rapi, dan tatapanku lurus ke depan, tanpa keraguan. Di leherku tergantung sebuah liontin safir sederhana, satu-satunya perhiasan yang kukenakan, hadiah dari ayahku, simbol dari warisan yang kini kuemban. Ini adalah hari rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan Kencana Group, dan ini adalah momenku. Dan dengan visi tersebut, kita tidak hanya akan memperkuat posisi Kencana Group sebagai pemimpin pasar, tetapi juga sebagai pionir dalam pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Aku mengakhiri presentasiku dengan suara yang jelas dan mantap, bergema di seluruh ruangan ballroom. Hening sejenak, lalu tepuk tangan yang riuh membahana, jauh lebih bersemangat dari sekadar formalitas. Aku melirik ke arah ayahku yang duduk di barisan depan. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca, senyum penuh kebanggaan terukir di wajahnya. Setahun terakhir adalah tahun yang paling sulit sekaligus paling berharga dalam hidupku. Ayahku menepati janjinya. Ia mengajariku semuanya. Aku memulai dari bawah, mempelajari setiap divisi, membaca ratusan laporan, begadang semalaman untuk memahami seluk-beluk dunia korporat yang kejam. Aku bukan lagi Nadia yang penakut. Aku adalah murid yang tekun, dan kini, aku siap menjadi pemimpin. Setelah acara selesai dan sesi tanya-jawab dengan media berakhir, ayahku menghampiriku di belakang panggung. Ia memelukku erat. Kakekmu akan sangat bangga padamu. Nadia, kau lebih dari sekadar siap. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Ayah, bisikku. Saat kami berjalan keluar, asisten ayahku, Rina, mendekat dengan tablet di tangannya. Maaf, Pak Hartono, Nona Nadia. Ada berita yang mungkin menarik perhatian Anda. Di layar, terpampang sebuah artikel kecil dari portal berita ekonomi. Judulnya, Aset Terakhir PT Adijaya Resmi Dilelang. Mantan Direktur Utama terlihat bekerja sebagai manajer restoran. Di bawahnya ada foto Buram Bima, mengenakan seragam, tampak jauh lebih tua dan lelah. Aku menatapnya tanpa emosi. Tidak ada lagi benci, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanya rasa kasihan yang samar, dan kesadaran betapa jauhnya aku telah melangkah.
Kisah mereka sudah selesai, sementara kisahku baru saja dimulai. Aku hanya mengangguk pada Rina. Terima kasih informasinya. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku meminta sopir untuk mengantarku ke Kencana Tower. Gedung itu sepi, hanya diterangi lampu-lampu temaram. Aku naik lift sendirian ke lantai teratas, ke kantor kakekku, yang kini menjadi kantorku. Ruangan itu tidak lagi terasa kosong dan menunggu. Kini, meja kayu jati yang kokoh itu dihiasi laptopku, tumpukan dokumen strategis, dan sebuah foto kecil dalam bingkai perak, fotoku bersama ayah, tersenyum bahagia saat liburan kami beberapa bulan lalu. Aku berjalan ke jendela raksasa, tempat di mana setahun yang lalu aku merasakan api tekad pertama kali menyala. Aku menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkelip seperti lautan permata di bawah sana. Dulu, pemandangan ini adalah simbol dunia yang tak bisa kugapai, simbol sangkar emasku. Sekarang, pemandangan ini adalah kerajaanku. Peta dari kemungkinan yang tak terbatas. Pintu di belakangku terbuka pelan. Ayahku masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menyerahkan satu padaku. Aku tahu kau akan ada di sini, katanya lembut. Kami berdiri berdampingan dalam diam untuk beberapa saat, menikmati pemandangan dan keheningan yang nyaman. Dulu, saat aku dikurung di gudang itu, aku memulai, suaraku pelan namun mantap. Aku pikir hidupku sudah berakhir. Aku berteriak dalam kegelapan, tapi tidak ada yang mendengar. Aku merasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Aku berbalik menatapnya. Malam itu, ayah tidak hanya membuka pintu gudang. Ayah membuka pintu seluruh dunia untukku. Ayah mengajariku bahwa suaraku berharga, dan sekarang, aku ingin menggunakan suara itu untuk mereka yang masih terkurung dalam kegelapan. Aku menceritakan rencanaku yang belum sempat kuungkapkan di atas panggung, mendirikan Yayasan Kencana, sebuah lembaga yang berfokus pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan korban kekerasan domestik, didanai sepenuhnya dari keuntungan pribadi saham warisanku. Ayahku menatapku. Kali ini air mata benar-benar jatuh membasahi pipinya. Kau telah mengubah lukamu menjadi kekuatan, Nadia. Itulah tanda seorang pemimpin sejati. Seorang ratu. Ia meletakkan tangannya di bahuku. Ini bukan lagi warisanku atau warisan kakekmu. Ini adalah legasimu yang sedang kau bangun. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatiku. Aku kembali menatap kota di bawahku. Gudang gelap itu kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Pria yang mengurungku di sana hanyalah catatan kaki dalam sejarahku. Teriakan, diam saja kau di sini, yang dulu menghantuiku, kini telah tergantikan oleh gema tepuk tangan dan bisikan penuh harapan dari masa depan yang kubangun sendiri. Aku tidak lagi diam. Dan aku tidak akan pernah diam lagi. Di singgasanaku di puncak dunia, aku akhirnya menemukan suaraku, dan aku akan memastikan seluruh dunia mendengarnya.